adaptasi, jejas, dan penuaan sel. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan membahas apa sih sel itu? Jadi, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang melaksanakan fungsi kehidupan. Nah, setelah kita tahu apa itu arti sel, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi sel. Adaptasi sel merupakan kemampuan sel untuk beradaptasi terhadap perubahan rangsangan tertentu yang bersifat reversibel akibat suatu jejas atau injuri. Bersifat reversibel ini dimaksudkan dengan perubahan yang dapat kembali seperti semula. Selanjutnya, bagaimana sih cara-cara sel beradaptasi? Ada 5 cara sel beradaptasi. Yang pertama, atrofi. Nah, pada atrofi ini terjadi penurunan ukuran sel. Lalu, sel dapat mengalami penurunan fungsinya, namun tidak mati. Di sini, saya mengambil contoh atrofi otot, seperti pada gambar, yang dimana atrofi otot ini kondisi di mana otot tampak jauh mengecil dibandingkan ukuran normal. Adapun gejala atrofi otot yaitu penurunan massa otot, anggota tubuh lebih kecil dari ukuran normal, dan mati rasa, kelemahan, dan kesemutan. Yang kedua, hipertrofi, yang dimana pada hipertrofi ini terjadi penambahan atau peningkatan ukuran sel dan penambahan ukuran organ. Nah, di sini seperti pada gambar, saya mengambil contoh hipertrofi otot jantung, yang dimana hipertrofi otot jantung ini merupakan penyakit yang menyebabkan otot jantung menebal. Otot jantung yang menebal dapat mempersulit jantung untuk memompa darah. Lalu untuk contoh lain di sini saya mengambil orang-orang yang biasanya mengangkat beban berat, yang dimana untuk orang-orang yang biasanya mengangkat beban berat itu akan mengalami peningkatan atau penambahan ukuran sel yang biasa disebut dengan hipertrofi otot rangka. Yang ketiga, hiperplasia, yang dimana pada hiperplasia ini terjadi peningkatan jumlah sel dalam organ dan sering terjadi bersamaan dengan hipertrofi. Umumnya, hiperplasia ini terjadi pada sel yang mampu membelah dengan cepat, contohnya seperti sel epitel. Nah, di sini saya mengambil endometrium, yang dimana gambar 01 itu merupakan contoh endometrium normal, sedangkan gambar 02 itu merupakan hiperplasia endometrium. Nah, hiperplasia endometrium ini merupakan kondisi ketika lapisan dalam rahim tumbuh berlebihan. Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron, di mana estrogen terlalu tinggi dan progesteron terlalu rendah. Penebalan dinding rahim bisa terjadi pada wanita dari berbagai usia, tapi lebih umum pada wanita yang mendekati menopause. Selanjutnya yang keempat, metaplasia, yang dimana pada metaplasia ini terjadi perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lainnya yang lebih adaptif. Metaplasia merupakan perubahan jenis sel yang normal menjadi jenis sel lain tetapi masih dalam kondisi normal. Meskipun metaplasia sendiri bersifat normal dan reversibel, beberapa jenis metaplasia seperti metaplasia usus pada esofagus dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker di masa depan, terutama jika disertai dengan displasia yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, apa sih displasia itu? Definisi dari displasia itu sendiri merupakan perkembangan sel-sel abnormal dalam jaringan atau organ tubuh, namun masih belum tentu bersifat kanker. Nah, di sini saya mengambil contoh hip dysplasia. Apa sih hip dysplasia itu? Jadi, hip dysplasia itu merupakan kondisi ketika adanya perkembangan tulang yang abnormal pada bayi. Nah, kondisi ini menyebabkan ujung tulang paha keluar atau bergeser dari posisi normalnya, sehingga tidak selaras dengan tulang pinggul, atau biasa disebut dengan dislokasi pinggul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih jejas atau injuri itu. Nah, jejas atau injuri
merupakan cedera pada sel yang terjadi ketika sel tidak mampu beradaptasi terhadap rangsangan eksternal atau internal yang melebihi batas kemampuannya. Nah, respons awal dari sel terhadap jejas biasanya dapat diatasi dan reversibel, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi, jika stres terus berlanjut, maka dapat menyebabkan cedera irreversibel dan bahkan kematian sel loh. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan jejas atau injuri pada sel itu? Yang pertama, deprivasi oksigen atau biasa disebut dengan hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi di mana kurangnya oksigen dalam sel yang menyebabkan kerusakan organel sel dan membran sel. Lalu, yang kedua, faktor kimia, yang dimana bahan kimia berbahaya seperti racun, alkohol, dan obat-obatan juga dapat loh menyebabkan kerusakan sel. Lalu yang ketiga, infeksi seperti bakteri, virus, atau parasit juga dapat menginfeksi sel dan menyebabkan kerusakan sel. Lalu yang keempat, faktor fisik seperti trauma, radiasi, atau suhu ekstrim yang juga dapat menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel itu sendiri menyebabkan nekrosis dan apoptosis. Apa sih bedanya nekrosis dan apoptosis? Perbedaan utama antara nekrosis dan apoptosis terletak pada bagaimana sel mati. Nekrosis adalah kematian sel yang tidak disengaja dan tidak terkendali, seringkali disebabkan oleh faktor eksternal seperti infeksi, trauma, atau kekurangan oksigen. Sedangkan apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, di mana sel secara aktif membunuh dirinya sendiri untuk mempertahankan fungsi tubuh. Yang terakhir, penuaan sel, yang dimana pada penuaan sel ini terjadi proses alami di mana sel-sel kehilangan kemampuan untuk membelah, tumbuh, dan berfungsi dengan baik secara permanen. Proses ini melibatkan perubahan genetik molekuler dan fisiologis yang menyebabkan penurunan fungsi sel. Lalu, apa sih penyebab dari penuaan sel ini? Yang pertama, penuaan pada kulit. Pada kulit terjadi kehilangan lapisan lemak, kelenjar minyak, sehingga kulit menjadi keriput dan elastisitas menurun. Lalu, sensitif terhadap suhu ekstrim dan deposit pigmen melanin. Yang kedua, penuaan pada rambut, yang dimana pada penuaan rambut ini kita kehilangan pigmen dan rambut memutih. Yang ketiga, penuaan pada kuku, yang dimana kuku menebal karena aliran darah pada jaringan. Beberapa faktor yang memengaruhi penuaan sel. 1. Perubahan pada DNA, mutasi genetik, dan kerusakan DNA bisa menyebabkan sel kehilangan fungsinya. 2. Penumpukan protein yang rusak. Protein yang rusak dapat mengganggu fungsi sel. 3. Kelemahan mitokondria. Kerusakan mitokondria dapat menyebabkan penurunan energi sel. 4. Perubahan pada membran sel. Perubahan pada membran sel menyebabkan penurunan kemampuan untuk beradaptasi. Setiap sel dalam tubuh makhluk hidup memiliki siklus kehidupan yang disebut siklus sel. Siklus ini merupakan serangkaian peristiwa teratur yang dimulai saat sel terbentuk, melalui pembelahan sel induk hingga membelah menjadi dua sel anak, atau mengalami kematian.